Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya mengangkat 5 wakil rektor dan 6 dekan baru yang akan melanjutkan periode jabatan 2023 hingga 2028. Profesor Widodo berharap bahwa wakil rektor dan dekan dapat membuat UB lebih maju dan dikenal di kancah internasional melalui pembenahan manajemen dan cultural research di Universitas Brawijaya. Sejumlah 5 wakil rektor, 6 dekan fakultas, direktur sekolah pasca sarjana, dan 2 wakil direktur hari ini resmi dilantik. Acara pelantikan ini disaksikan juga oleh Senat Akademik Universitas dan jajaran pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya. Rektor Universitas Brawijaya melantik Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MP sebagai wakil rektor bidang akademik, Dr. Muhammad Ali Syafaat SHMH sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Setiawan Nurdaya Sakti SHMH sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, Andi Kurniawan SPI M Engineering DSC sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi, serta Profesor Dr. Unti Ludikdo SEMSIAK sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Tentu harapannya Universitas Brawijaya akan lebih maju, akan semakin lebih dikenal di kancah internasional dan meningkatkan kualitas pendidikannya juga agar alumni kita, agar mahasiswa kita terfasilitasi ketika menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Kemudian selanjutnya adalah yang gak kalah penting, kita mencoba untuk meningkatkan riset dan inovasi. Problem terbesar di culture kita untuk riset dan inovasi itu diantaranya adalah manajemennya. Bagaimana memanage pendanaan riset, bagaimana memanage organisasi riset, bagaimana memanage luaran riset itu agar bisa juga nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kita akan coba dorong, jadi lebih ke arah membenahi manajemennya. Ya tentu facility ya kita akan coba lakukan juga sesuai dengan kemampuan kita, dan juga kita mencoba untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang kita miliki. Profesor Dr. Unti Ludikdo resmi dilantik menjadi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Ditemui usai pelantikan, Profesor Unti menegaskan bahwa komitmen untuk mensukseskan program rektor diantaranya yakni program mahasiswa membangun 1000 desa, tetenger bumi dengan target penanaman 1 juta pohon, serta review terhadap fasilitas laboratorium untuk riset yang diimplementasikan menjadi inovasi dan hilirisasi di sektor industri yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semua yang menjadi komitmen dan terprogramkan oleh pimpinan dalam hal ini Pak Rektor itu harus kita sukseskan, ya kita upayakan untuk jalankan dengan sangat baik, ya termasuk di dalamnya program MMD, ya kemudian tetenger bumi, target 1 juta pohon itu juga menjadi sesuatu yang harus kita upayakan untuk terrealisasi. Kemudian pensuksesan hibah-hibah ya itu juga harus menjadi perhatian kita dengan segala substansinya. Kemudian review terhadap fasilitas laboratorium kita ya untuk riset dan dorongan untuk menghasilkan inovasi tentu menjadi perhatian saya. Karena ini juga salah satu jantung perkembangan kampus kita ya. Bagaimana juga kita mendorong tingginya kualitas riset,
kuatnya inovasi dari kalangan sivitas akademika saat tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, tentu tidak akan bisa kita harapkan hasilnya menjadi optimum. Nah, kemudian tentu sebagaimana kita harapkan bersama, berbagai inovasi itu terhilirisasi, ya, yang potensial menjadi bisnis gitu ya, itu harus kita dorong ya agar benar-benar dapat menghasilkan hal yang lebih gitu ya dari sekedar inovasi yang selesai di laboratorium. Kita harus upayakan untuk terimplementasikan ke masyarakat. Apakah itu dilaksanakan oleh UB sendiri melalui badan usahanya, ataukah kita kerjasama dengan pihak ketiga, atau itu kita pihak ketiga kan gitu ya. Nah, ini hal yang tentu harus kita telaah dengan sangat baik. Pemirsa, status Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi berbadan hukum meningkatkan tantangan baru bagi UB dalam persaingan dengan universitas-universitas besar. Menanggapi hal ini, Profesor Sasmito Jati menyampaikan pesan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi yang baru, Andi Kurniawan, untuk terus meningkatkan kerjasama dan percepatan akreditasi internasional. Dalam pergantian Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi Universitas Brawijaya, sejumlah program telah dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas UB di Liga PTNBH. Dalam kurun 1 tahun UB berstatus PTNBH, Andi Kurniawan DSC, Wakil Rektor yang menggantikan Profesor Sasmito Jati, menyampaikan bahwa UB memerlukan adaptasi, perencanaan, dan analisis resiko dalam menghadapi tantangan saat ini. Pertama, memang sekarang kita kan full PTNBH. Kemarin masih peraluan, sehingga perlu ada beberapa catatan yang sangat serius. UB sekarang sudah masuk di liga utama kalau sepak bola. Kita bersaing untuk di dalam negeri dengan universitas besar. Tetapi pada prinsip kita dalam berkompetisi tidak ada saingan, tapi kolaborasi. Kerjasama itu menjadi satu kekuatan, dan menurut saya ya WR4 mengganti saya memang harus dikerjasama yang kita garap. Tanpa itu tidak mungkin, karena kita pasti punya banyak kelemahan, kekurangan. Dengan bekerja sama kita akan naik bareng-bareng. Gitu. Yang hari ini harus kita selesaikan akreditasi internasional. Ini kan lagi hari ini juga, nanti saya juga akan langsung ketemu Pak WR4 yang baru. Ada beberapa hal yang fundamental harus dijawab dengan tegas. Karena pasti ditanyakan. Ya, saya pernah jadi dekan, pernah jadi WR4, jadi itu pasti akan ditanyakan. Itu harus disiapkan secara filosofi sampai secara implementatif, dan kebetulan karena WR4 ini juga dulu bekas staf ahli WR4 yang sekarang, sehingga insya Allah nyambung. Ya, saya positif. Saya sangat yakin bahwa sebenarnya Universitas Brawijaya sudah membuat perencanaan-perencanaan yang baik, maka tugas kami adalah menerjemahkan visi dan misi Pak Rektor sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dibuat, dan tentu saja menginlining dan sebisa mungkin membaca, memprediksi pergerakan di dunia di luar Universitas Brawijaya, dan mengarahkan Universitas Brawijaya untuk bisa secara dinamis dan strategis menyambut itu. Karena dengan dinamisnya perubahan yang terjadi, ini memang benar menjadi sebuah tantangan, tapi di waktu yang bersamaan, ini adalah peluang yang harus bisa kita ambil. Kami di perencanaan kerjasama pada intinya mencoba menarik garis lurus antara rencana yang sudah ditentukan dan respon Universitas Brawijaya ke tantangan dan peluang yang ada di luar seperti ini. UB baru saja 1 tahun ada di fase PTNBH, dan tentu saja proses transisi ini harus dilanjutkan. Dan Universitas Brawijaya jelas memerlukan adaptasi dan perencanaan yang lebih baik, serta analisis risiko
yang lebih real dengan tantangan yang ada sekarang. Oleh karena itu tentu saja yang akan kami lakukan adalah mempelajari secara lebih detail rencana-rencana dokumen-dokumen perencanaan sudah ada, kemudian mencoba menselaraskannya dengan instruksi dari Pak Rektor. Karena pada dasarnya kami Wakil Rektor bertugas untuk membackup dan mendukung visi dan misi beliau. Berhenti merokok membutuhkan upaya dan program tersendiri yang dapat dilakukan oleh para perokok. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui klinik berhenti merokok yang salah satunya dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dr. Sastia Rahma mengatakan bahwa klinik terapi berhenti merokok saat ini berlokasi di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Klinik tersebut melayani konsultasi hingga membantu upaya bagi para perokok yang ingin berhenti merokok. Program berhenti merokok nantinya dapat dilakukan secara bertahap dengan pemantauan dari klinik tersebut. Keberadaan klinik ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan terapi berhenti merokok. Klinik berhenti merokok merupakan salah satu klinik yang memiliki tujuan membantu para perokok yang ingin berhenti merokok. Melalui klinik tersebut, para perokok dapat melakukan konsultasi kepada petugas dan melakukan beberapa program yang sudah dirancang oleh klinik dalam upaya berhenti merokok. Kalau Anda ingin berhenti merokok, pertama niat dulu dan pasti bisa, harus bisa dan pasti bisa. Caranya bagaimana? Yang pertama, datang ke tempat yang tepat. Nah, ini saya sekaligus promosi. Kita di UB ada layanan usaha berhenti merokok atau klinik usaha berhenti merokok yang ada di Saiful Anwar ya. Di situ ada, kalau Anda ingin berhenti merokok, datangi klinik berhenti merokok di Saiful Anwar. Nanti di sana ada terapinya bisa, kemudian konseling dan lain sebagainya. Yang ingin saya tekankan adalah wacana penghapusan jabatan gubernur dalam pemerintahan Indonesia masih menuai pro dan kontra. Ketua Lembaga Politik dan Tata Pemerintahan via UB, Ike Wanusmawati menjelaskan bahwa jabatan gubernur sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 sehingga posisi jabatan tersebut kuat untuk saat ini. Penghapusan jabatan tersebut dapat dilakukan jika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar untuk pasal tersebut. Penghapusan jabatan gubernur yang disuarakan beberapa politisi dalam era demokrasi menjadi sesuatu yang sah. Namun, untuk menghapus posisi gubernur memerlukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar karena peran gubernur termaktub dengan jelas sebagai salah satu struktur dalam tata pemerintahan Indonesia. Jadi kalau kita bicara tata pemerintahan, berarti kita harus kembalikan lagi pada dasar utamanya ya. Dalam tata pemerintahan yang membedakan administrasi negara, administrasi pemerintahan dengan bisnis itu kan pada sisi regulasi. Jadi kalau kita bicara pemerintahan, dikembalikan lagi kepada undang-undangnya. Yang pertama, yang jadi patokan utama, kita kan harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, yang sudah diamandemen ya, 4 kali perubahan. Jadi kalau kita lihat di situ, pasal 18, 1-5, itu menyampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari daerah provinsi yang istilahnya terdiri dari berbagai provinsi, yang di provinsi itu terbagi menjadi beberapa kabupaten kota. Yang kemudian Undang-Undang 1-5 itu di situ menyebut bahwa pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Memiliki pemerintahan daerah masing-masing yang dapat menyelenggarakan urusan berdasarkan azas otonomi seluas-luasnya ya, dan diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum. Nah, dasar Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu yang kemudian dijadikan dasar Undang-Undang pemerintahan daerah termasuk pemilu, di mana setiap gubernur yang akan diperoleh dan DPRD-nya dilakukan melalui pemilihan umum.
Pemirsa, Lembaga Politik dan Tata Pemerintahan via UB melihat terdapat kontradiksi mengenai peran dan fungsi pemerintah provinsi dalam aturan yang ada. Ketua LPTP via UB, Ike Wanusmawati, menjelaskan bahwa kontradiksi tersebut karena dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen membuka ruang provinsi melakukan kegiatan otonomi yang berbeda dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 yang menyebut bahwa gubernur merupakan perpanjangan pemerintah pusat. Peran dan tugas gubernur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 terasa kontradiktif. Dalam dua aturan tersebut disebutkan tugas gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat, namun dalam undang-undang memiliki tugas melakukan pemerintahan otonomi daerah yang luas. Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian dirujuk atau kemudian diimplementasikan melalui PP Nomor 33 tahun 2018 tentang tugas dan wewenang gubernur, itu jadi bertentangan. Artinya begini, PP Nomor 33 2018 itu isinya tentang tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kalau wakil pemerintah pusat berarti dominan dekonsentrasi. Dia hanya melaksanakan atau istilahnya dia merepresentasikan pemerintah pusat. Kalau merepresentasikan pemerintah pusat berarti tugasnya kan membina, mengawasi, ya, supervisi, monitoring, segala urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten kota maksudnya. Nah, berhubung Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen itu tidak ada seperti yang dulu kan ada ditulis bahwa titik tekan otonomi itu pada kabupaten kota toh. Nah, Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu malah memberikan ruang lebar kepada daerah provinsi sebagai daerah otonom juga. Jadi boleh melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan otonomi seluas-luasnya. Nah, ini kan jadi kontradiksi. Di satu sisi wakil pemerintah pusat yang harusnya dominan dekonsentrasinya, tetapi dia juga harus melaksanakan prinsip desentralisasi. Perbaikan bisnis yang dilakukan oleh beberapa perusahaan bisnis mulai berdampak positif pada kinerja pada awal tahun 2023. Saat ini perusahaan teknologi mulai bergerak ke arah mencapai profitabilitas dengan mengurangi strategi bakar uang. Hal ini menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adib, memberikan sinyal positif pada pergerakan sahamnya di Bursa Efek. Saham teknologi diyakini akan dapat terus bergerak naik seiring dengan perbaikan bisnisnya. Kemarin PMTK itu sudah mulai bangkit lagi, ya kan? Goto juga demikian, tren naiknya masih terus ya, belum patah ya. Sekarang sudah terakhir masuk 125 itu, ya. Dan sepertinya itu masih akan terus mungkin sampai 150 dalam sebulan ke depan masih bisa Goto itu. Ya. Begitu pula dengan Elamah Kota Teknologi atau MTK itu sepertinya akan kembali ke 1.600-an dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan bisa itu. Jadi kalau mau dikoleks ya bisa saja. Jadi begitu. Teknologi untuk saham teknologi. Pencabutan PPKM dan perayaan Hari Besar Keagamaan menjadi sentimen positif bagi industri perhotelan dan rumah makan di Jawa Timur. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dr. Dadang Hardiawan, bahwa data yang ada menunjukkan bahwa terjadi tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Jawa Timur pada kuartal 4 mencapai 58,64%, naik secara year on year maupun kuartal on kuartal. TPK ini menunjukkan bahwa industri hotel dan rumah makan di Jawa Timur mulai kembali mendapatkan kenaikan pendapatan pada tahun 2023 ini. Tingkat penghunian kamar hotel di Jawa Timur mencapai 58,64% pada kuartal 4. Kenaikan tingkat hunian ini menunjukkan aktivitas masyarakat yang membutuhkan akomodasi sudah mulai kembali normal.
Angka TPK ini menjadi sentimen positif bagi industri hotel untuk kembali meraih kenaikan pendapatan pada tahun 2023. Sektor hotel dan pendukungnya diyakini akan terus membaik seiring dengan pencabutan PPKM. Adalah terkait dengan peningkatan omset ya. Ini beberapa pengelola bisnis perhotelan maupun juga restoran ya, seiring dengan tadi terkait dengan hari raya, hari Natal, tahun baru ya, di mana memang rata-rata tingkat penghunian kamar atau TPK ya selama triwulan keempat Oktober sampai dengan Desember 2022 ini sebesar 58,64% dan ini mengalami kenaikan baik secara Q2Q, secara triwulanan maupun juga secara tahunan atau Y-on-Y-nya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di WTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.